lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk setting jarak senar dengan fretboard. Ini penting banget buat kalian yang senang main gitar rock atau metal, supaya kalian bisa main tapping dengan leluasa kayak gini. Pada dasarnya semua gitar listrik bisa disetting ya jarak senar dengan fretboardnya, dan itu semua pasti dengan cara mengatur setting bridge. Jadi kalau misalnya mau gitarnya yang double cut kayak gini, kayak Jackson, atau gitarnya yang model Strat kayak gini, atau Les Paul, atau mungkin kayak ini. Ini adalah gitar waktu saya bikin zaman kuliah itu dulu. Saya sempat ada tugas kuliah, saya bikin gitar listrik pakai tangan sendiri. Nah, cuman kalian mesti pastiin kalau neck gitar kalian udah lurus. Ada di video saya sebelumnya ya tentang teknik untuk meluruskan neck gitar. Kalau misalnya necknya udah lurus, baru kalian bisa setting ketinggian senarnya. Kalau misalnya neck kalian bengkok, akan muncul noise seperti fret bass. Karena kalau misalnya neck gitarnya nggak lurus. Ya, oke, sekarang kita menuju jenis-jenis bridge yang akan kita setting. Tipe bridge yang paling lazim digunakan di gitar listrik adalah tipe bridge seperti ini ya, bridge tremolo. Tapi kalau yang di sini ini bridge tremolo hanya untuk satu arah ya, down aja. Biasanya dipakai di model-model Stratocaster atau gitar-gitar listrik pada umumnya. Pertama di gitar Fender ini ya, coba kita lihat dulu. Kalau misalnya dilihat di sini ketinggiannya dia oke, untuk yang area senar E rendah. Dia tingginya sudah ideal ya, 1,6 kurang lebih. Tapi di area yang di sini, nah ini yang agak tinggi nih. Misalnya dilihat dia terlalu rendah ya. Dia itu ada di sekitar 1,3 mili lah, kurang 0,2 mili. Ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan juga ya, 0,0, tapi ya dikira-kira aja. Kalau misalnya mau lebih ideal ya nanti tinggal diputar-putar. Di sininya nih caranya. Ini untuk yang senar yang E tinggi, dan ini untuk senar yang E rendah. Nah kalau misalnya dilihat di sini ini melengkung ya, jadi nggak sama ketinggiannya karena bentuk neck gitar fretnya itu memang melengkung. Jadi kalian bisa atur di sini dengan cara memutar ini ya, memutar baut-baut yang ada di saddle di sini. Tadi saya lihat yang di sini yang kurang tinggi, diputar berlawanan arah jarum jam supaya sedikit lebih tinggi. Cek lagi ketinggiannya. Pas, ini scatter ada 1,5 mili. Dan ingat, setelah diputar-putar, ini pasti senarnya itu akan menjadi sumbang ya. Kalian perlu stem lagi dengan menggunakan tuner ya. Kalau misalnya nggak ada tuner ya mungkin kalian bisa setting lagi dengan lagu-lagu referensi yang menggunakan settingan tuning gitar standar. Kemudian yang kedua adalah tipe bridge seperti ini ya, tremolo up down. Jadi dia selain bisa menurunkan pitch gitar, dia juga bisa menaikkan gitarnya. Jadi ada dua arah. Ini agak rumit ya kalau misalnya kita ganti senar. Dan ini biasanya digunakan untuk gitar-gitar yang high performance ya, buat gitar-gitar yang main di metal atau yang speed metal. Jadi kunci yang perlu kalian siapin adalah kunci L ukuran 3 mili. Dan beda dengan yang sebelumnya, kalau yang tremolo yang Fender tadi, setiap senar itu ada beda ketinggian. Tapi kalau yang di sini ini tingginya hampir rata ya, karena dia mengikuti profil neck-nya di sini. Profil neck sendiri yang cenderung lebih flat dibandingkan dengan gitar model Stratocaster. Nah, untuk mengatur ketinggiannya, di sini ada banyak macam bautnya ya. Tapi baut yang kita gunakan untuk setting ketinggian senar adalah hanya dua ujung baut di sini. Ini pada umumnya gitar-gitar jenis bridge Floyd Rose itu menggunakan dua baut ini. Jadi kalau yang baut-baut yang kecil-kecil ini hanya untuk mengunci sepatunya di sini supaya intonasi nadanya sama, jadi nggak berubah-ubah intonasi nadanya. Oke, kita cek dulu ketinggian senarnya.
Untuk yang di sini udah 1,5. Oh, ternyata yang di sini nih gitarnya senarnya terlalu sedikit tinggi. Nah, ini harus kita putar di sini. Jangan terlalu terburu-buru ya, sedikit-sedikit aja puterin itu. Kita cek lagi. Oke, udah ideal. Dan seperti biasa, setelah kalian putar-putar senar di sini, jangan lupa untuk di set stem ya dengan menggunakan tuner ini, supaya nggak sumbang nanti kalian pas main gitar. Dan yang terakhir adalah bridge gitar model Tune-O-Matic. Ini biasanya digunakan di gitar-gitar berbentuk Les Paul atau SG. Dan ini agak sedikit berbeda kalau yang di Gibson dengan yang di Epiphone. Kalau di Gibson, Tune-O-Matic-nya menggunakan kunci hexagonal ya, hex wrench. Kalau misalnya di yang Epiphone menggunakan obeng minus. Nah, ini kalau yang ini gitar Gibson dia menggunakan hex wrench. Untuk mengatur ketinggian senarnya di sini hampir sama dengan tipe bridge Floyd Rose. Jadi ada dua baut yang bisa kalian putar di sini. Untuk yang gitar Les Paul Gibson biasanya dia menggunakan kunci L ya di sini untuk memutar jaraknya itu ukuran 3 mili. Nah, setelah kalian putar di sini sampai mendapatkan ketinggian yang kalian inginkan, ini ada penguncinya di bawah. Si ring ini tuh untuk mengunci, jadi supaya dia nggak berubah-ubah lagi ketinggiannya. Oke, kita lihat ya di sini tingginya berapa. Saya waktu beli di toko gitar ini senarnya tinggi banget dan ini nggak enak banget buat dimainin. Akhirnya saya harus setting sendiri gitu. Nah, ini sudah cocok ketinggiannya, udah ideal, sudah 1,5. Kemudian yang di sini ya sudah ideal juga, tingginya 1,5. Kalau misalnya ternyata tidak ideal, itu tadi ya, kalian bisa puter di sini menggunakan kunci L supaya lebih tinggi atau lebih rendah. Sedikit berbeda dengan Epiphone. Kalau yang Epiphone dia itu menggunakan obeng. Ini ada salah satu contoh bridge Tune-O-Matic yang punya Epiphone. Ini si Mordan kan, ini kencang banget pickupnya. Yang Epiphone dia menggunakan obeng untuk mengatur tinggi rendahnya senar. Setiap kalian selesai mengatur ketinggian senar, harus di stem lagi ya menggunakan tuner. Agar gitar kalian selalu siap action. Demikian cara setting jarak senar gitar dengan fretboard. Semoga bisa membantu kalian supaya kalian bisa bermain lebih brutal, lebih keren, lebih mantap dengan jarak senar gitar yang ideal. Oke, ketemu lagi ya di video berikutnya. Ya.